kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca ayat di atasnya terlebih dahulu. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, fokus kita adalah ayat yang ketiga, yaitu berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di dalam ayat 15 pasal yang kelima dikatakan Tuhan itu pergi meninggalkan umatnya. Kenapa? Karena umatnya selalu melakukan dosa, bahkan dosanya dosa perjinahan rohani, menyembah berbagai berhala, dan mereka tidak peduli kepada Tuhan, mereka tidak ingin mengenal Tuhan. Dan dikatakan aku akan pergi pulang ke tempatku, berarti meninggalkan umatnya, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Lihat di sini bahwa ketika umat Tuhan tidak mau dan tidak bisa ditegur lagi, maka Tuhan meninggalkan umatnya. Ya. Ini bukan satu kali berbuat dosa dan Tuhan langsung meninggalkan, tidak. Ketika kita berdosa maka Tuhan akan mengingatkan kita. Tuhan akan menegur kita, Tuhan mengajak kita bertobat. Ya. Tetapi setelah berulang-ulang kita diingatkan, ditegur, dan kita tidak berubah, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Sampai mereka mengaku bersalah, dikatakan, sampai mereka sadar bahwa mereka bersalah, mereka berdosa, dan mereka mencari Tuhan, dikatakan. Mereka akan mengalami kesesakan, sementara mereka tidak mengaku dosanya, mereka akan mengalami kesesakan, dikatakan. Mereka akan terus mengalami kesesakan, mereka berusaha tetapi terus mereka akan tetap mengalami kesesakan. Sampai mereka sadar. Artinya begini, kok bisa ya aku mengalami seperti ini terus? Sudah berusaha gagal lagi, usaha lagi gagal lagi. Bisa ya, sudah berolahraga, sudah jaga makanan, tetapi kenapa ya semua keluargaku, aku umur 40 tahun mati. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah tidak terpecahkan, maka kita bisa berkata kemudian kita sampai dalam kesadaran, ini ada yang salah. Pasti ada yang salah, dan kemudian kita berbalik kepada Tuhan. Ingat ketika kita berbuat dosa, maka ketika Tuhan meninggalkan kita,
maka kita sangat rentan terhadap serangan roh-roh jahat. Ingat tentang Ayub, ketika pagar perlindungan itu dibuka oleh Tuhan, diangkat. Dalam 1 hari, semua hartanya habis. Dalam 1 hari, 10 anaknya binasa. Dalam 1 hari, tubuhnya yang sehat langsung menjadi busuk, penuh dengan luka. Itu hanya dalam 1 hari. Jadi, mari kita perhatikan bahwa betapa pentingnya kita hidup kudus, sehingga Tuhan akan memagari kita selalu. Dan inilah yang dikatakan oleh umat Tuhan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ingat, kenapa Tuhan memukul? Karena umat Allah dianggap sebagai anaknya dan sudah melakukan kesalahan. Anak yang salah akan dipukul, tetapi perhatikan ketika mereka berbalik, ketika mereka bertobat, maka dikatakan Tuhan yang akan membalut, Tuhan yang akan menyembuhkan. Dan kemudian terlebih penting ini adalah Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Sepertinya ayat yang kedua ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya. Tetapi ingat bahwa ketika Yesus mati, maka Yesus mati bukan sekedar menggantikan kita, tetapi Yesus mati sebagai kita. Ya. Yesus mati bukan sekedar untuk menggantikan kita, tetapi Yesus mati sebagai kita. Dan kemudian Yesus dikuburkan bersama kita, dan kemudian Dia bangkit. Ketika Yesus bangkit, maka dikatakan di dalam Alkitab bahwa dengan kebangkitannya maka kita dibenarkan. Dengan kebangkitannya maka kita dibenarkan dan kita masuk ke sini dan kita akan hidup di hadapannya. Kita akan hidup di hadiratnya. Pengorbanan Yesus di dalam kitab Ibrani, pengorbanan Yesus untuk kita membuat kita itu bisa masuk ke hadirat Tuhan. Berarti dan di dalam kitab Ibrani juga dikatakan dengan darah Yesus kita masuk ke hadirat Allah. Berarti tanpa darah Yesus tidak seorang pun, bahkan tidak ada umat beragama apapun juga yang bisa masuk di hadapan tahta hadirat Tuhan. Hanya oleh darah Yesus dikatakan. Oleh darah Yesus kita masuk ke hadirat Tuhan. Jadi sungguh ini sangat kita perlu ketahui bahwa oleh darah Yesus setiap kita sekarang mempunyai hak untuk langsung menghadap kepada Allah. Jadi tidak perlu memakai perantara. Seringkali orang Kristen itu kita menyalahkan gereja lain. Kenapa? Karena harus mengadakan pengakuan dosa kepada romonya, ya. Tetapi bukankah kita itu mirip melakukan hal yang sama? Kita seringkali tidak pede ketika kita disuruh langsung aja menghadap dan minta apa kebutuhanmu kepada Tuhan. Tidak, masih cari hamba Tuhan yang diurapi, ya kan? Tidak salah kalau itu memang kita dipimpin oleh Tuhan, ya. Tetapi jangan sampai kita masuk dalam keadaan sepertinya kita ini orang yang tidak layak. Dan kalau kita yang berdoa tidak akan diterima oleh Tuhan, kita harus pakai perantaraan pendeta,
Bahkan mungkin gembalaku juga kurang diurapi Tuhan. Cari pendeta lain yang lebih diurapi Tuhan. Oh, bukan seperti itu caranya. Kitab Ibrani mengatakan oleh darah Yesus kita masuk ke hadirat Tuhan. Bukan oleh kebaikan kita, bukan melalui perantara. Hanya oleh darah Yesus kita layak, kita berani, dan kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Ya. Dan kemudian ayat 3 mengatakan, marilah kita mengenal Allah dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Penting kita itu sungguh-sungguh mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah dikatakan, ketika kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Berarti seseorang yang tidak mengenal Allah akan hidup di dalam kegelapan. Mereka berjalan dalam kegelapan. Mereka sering tersandung. Mereka mengalami masalah demi masalah. Pemazmur mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar itu meminta-minta, dikatakan. Berarti di sini terkandung pengertian bahwa Allah tidak akan membuat kita kekurangan, bahkan anak cucu kita tidak akan kekurangan, dan ini digambarkan dengan keberadaan Abraham, Ishak, Yakub. Semuanya hidup dalam kelimpahan. Dan inilah yang digambarkan juga tentang Allah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan yang disebut oleh Musa sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Abraham hidup dalam kelimpahan, Ishak sebagai anak hidup dalam kelimpahan, Yakub sebagai cucu hidup dalam kelimpahan. Dan pemazmur mengatakan, dahulu dari muda sampai tua, aku terus melihat sekelilingku dan tidak pernah aku melihat orang benar itu mempunyai anak yang kekurangan. Orang benar itu mempunyai cucu yang kekurangan. Tidak pernah dikatakan. Kenapa orang benar bisa seperti itu dan anak cucunya bisa seperti itu? Karena mereka mengenal Tuhan. Mereka hidup di bawah fajar. Dan ketika mereka berjalan, dikatakan Amsal 4 ayat yang ke-18, bahwa jalan langkah orang benar itu seperti fajar sampai rembang tengah hari. Sampai jam 12 atau mungkin sampai jam 1 puncaknya. Bukan sampai senja, tetapi sampai puncak. Perjalanan kita bukan seperti roda yang berputar. Perjalanan kita seperti naik tangga. Perhatikan itu kebenarannya. Orang Kristen, perjalananmu bukan seperti roda yang berputar. Perjalananmu seperti naik tangga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Sebelum engkau mengenal Tuhan, engkau hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika engkau mengenal Tuhan melalui pewahyuan, maka engkau akan hidup di bawah fajar. Kegelapanmu mulai menyingkir. Semakin engkau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka fajar ini akan semakin terang sampai rembang tengah hari. Itulah kebenarannya. Dan umat Tuhan tidak mengenal Tuhan dikatakan sebabnya adalah ini. Di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6,
umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak, engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah, ingat judul perikopnya ini adalah Tuhan menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Jadi karena engkaulah, siapa engkaulah ini? Karena para imam yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rejeki dari dosa umatku. Di sini dikatakan, mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat dosa. Ini kan parah, ya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Artinya apa? Bahwa di sini para imam itu tidak mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Para imam tidak mau diajar oleh Tuhan. Para imam bahkan tidak mau belajar tentang firman yang benar. Dan kemudian mereka mengajarkan jemaat yang dipimpinnya, mereka mengajarkan umat Tuhan semau mereka. Yang penting umat senang, yang penting umat tidak terbebani, dan kemudian umat pun mengalami kebebasan. Sudah, yang penting kita motivasi aja jemaat supaya semakin kaya. Nanti jemaat semakin kaya dengan cara apapun, yang penting semakin kaya, perpuluhannya dan persembahannya akan semakin besar. Sebab di sini dikatakan mereka mendapat rejeki, para imam mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Yang penting semakin kaya. Yang penting semakin kaya. Dan kemudian para imam juga secara otomatis akan semakin kaya. Para imam tidak mau mengenal Tuhan, mempelajari hukum Taurat, firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Para imam tidak mengatakan lagi ini dosa. Dan itulah keadaan kita sekarang. Itulah keadaan kita sekarang. Bahkan umat Allah sekarang, yang dipertanyakan itu yang seharusnya dengan umur mereka sebagai orang Kristen, ya, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, seharusnya tidak usah tanya lagi. Pak, baptisan yang benar itu diselamkan atau dikibarkan bendera atau diperciki? Loh, pertanyaan-pertanyaan ini kan tidak perlu seharusnya. Pak, kalau doa itu yang benar berapa jam ya Pak? Pak, puasa itu, puasa sebagian itu bagaimana Pak? Yang ditanya itu yang seharusnya tidak perlu tanya lagi dengan umurnya sebagai orang Kristen yang sudah puluhan tahun, bahkan para penatua. Pak, perpuluhan itu bagaimana Pak? Semuanya tidak ngerti kan, repot. Dan jujur, umat Allah menjadi seperti ini karena para imam tidak mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Berarti para imamnya juga tidak menjadi pelaku firman. Anda perhatikan, banyak pendeta, bahkan mungkin saya bisa terima kalau pendeta itu di pedesaan.
dan punya jemaat mungkin hanya 4, hanya 5, mereka masih bekerja, saya masih bisa terima itu. Ya. Tetapi kalau sudah punya mobil, masih jual beli tanah, sudah punya jemaat yang mampu mencukupi, masih punya pekerjaan, punya toko dan sebagainya. Dan kemudian mereka mengatakan begini, inilah generasi rasuli. Wah, itu penyesatan. Kenapa? Anda perhatikan, kalau kita mau disebut sebagai imam, lihat para imam, pemimpin jemaat. Adakah para imam yang bekerja? Tidak ada. Dengan alasan apapun juga, kalau mau menjadi orang Lewi dan para imam, mereka tidak boleh bekerja. Tuhan katakan, aku yang akan mencukupi engkau. Sudahlah, fokus kepada pekerjaanmu untuk memelihara kemah suci, untuk mengatur persembahan dan sebagainya. Dan kita sekarang mempunyai pendeta-pendeta yang seperti itu. Bahkan dikatakan bahwa mereka cari pelayanan sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Hanya uang. Bukan mengajarkan jemaat yang benar dan yang salah. Perhatikan, ketika hamba Tuhan sudah yang dikejar uang atau popularitas, maka khotbahnya tidak akan tajam, berani menegur, berani mengajar yang benar, memberitakan kekudusan Tuhan. Tidak akan berani. Mereka akan membuat jemaat bersukacita mendengarkan khotbah mereka. Tetapi saya mau katakan, tanpa kebenaran disampaikan, tanpa kekudusan ditekankan, Allah tidak akan pernah menyingkapkan dirinya kepada jemaat itu. Inilah yang kita miliki sekarang. Jujur, inilah yang kita miliki sekarang. Banyak pendeta hanya khotbah tentang kemakmuran, sukses. 4 langkah untuk mencapai kemakmuran. 4-5 langkah untuk berhasil. Ketika Anda menyampaikan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kekudusan yang akan memotong kedagingan Anda. Oh, kencing semua itu pasti. Tetapi inilah akhir zaman. Kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri kita menjadi umat yang kudus, tidak bercacat, bahkan tidak berkerut. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita berusaha, sudah dikatakan berusaha, masih ditambah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu berarti berapa waktu yang harus kita berikan untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Banyak waktu. Pertanyaannya sebagai orang Kristen, apakah beribadah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali terlalu berat? Dan kalau mau jujur, banyak orang Kristen akan mengatakan berat, Pak. Kita kan orang sibuk. Tetapi perhatikan, tidak ada orang yang ingin mempunyai satu ilmu saja, tidak menyediakan waktu, kemampuan, uang semaksimal mungkin. Tidak ada. Lalu saya katakan, hanya untuk menjadi ahli di dalam satu bidang. Dokter umum, itu aja sudah, masuknya sudah miliar. Ya. Masuknya, belum bayarnya. Kemudian, kalau sudah dokter umum, orang tidak lihat sekarang.
Dan mereka harus bayar lagi, mereka harus belajar lagi, mereka harus tidak tidur karena belajar. Terus mereka lakukan hanya untuk satu spesialis. Apakah spesialis tulang? Apakah spesialis jantung? Tidak ada orang yang bisa semua. Tetapi perhatikan, hanya untuk satu spesialis tulang misalnya, spesialis jantung misalnya. Mereka menghabiskan banyak uang, mereka menghabiskan waktu, mereka mengerahkan semua kemampuan otak mereka supaya mereka bisa mendapatkan itu. Sekarang, untuk mendapatkan Tuhan, mengenal Tuhan sungguh-sungguh, di dalam kitab Kolose dikatakan, segala sesuatunya diciptakan oleh Yesus. Dan segala sesuatunya ada di dalam Yesus. Ya. Dan kita mau mengenal Yesus tanpa sungguh-sungguh. Ya. Kita mau mengenal Yesus yang di dalamnya semua isi sorga dan bumi itu ada di dalam Yesus. Dan kita mau mengenal Yesus tanpa berusaha. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kita selalu diajar, gampang, jadi orang Kristen gampang. Sidang jemaat, kalau mau jujur, kadang kita sampai putus asa, misalnya. Untuk mengenal Yesus sebagai penyembuh saja. Kadang kita harus mengalami sakit penyakit. Kita sudah deklarasikan firman, kok tidak sembuh? Kita minta doa kepada hamba Tuhan ini, tidak sembuh. Kita berpuasa, tidak sembuh. Tidak mudah untuk mengenal Yesus sebagai penyembuh. Yesus sebagai gembala. Yesus sebagai Allah yang kudus. Oh, itu tidak mudah. Sebagai Allah yang kudus. Bagaimana? Kalau misalnya kita ada kesempatan untuk korupsi 1 triliun. Dan jelas tidak akan ada orang yang tahu. Itulah untuk mengenal Allah yang kudus. Engkau akan dibawa ke dalam situasi yang seperti itu. Tidak mudah. Sayang bahwa kekristenan kita dipenuhi oleh orang-orang yang tidak peduli. Yang penting aku ibadah seminggu sekali sudah cukup. Udah cukup untuk mengenal Tuhan sepenuhnya, tidak cukup. Karena bahkan Tuhan menyingkapkan pribadinya, tidak langsung keseluruhannya. Mungkin setahun ini Tuhan akan mengajar kita tentang kesembuhan. Kita akan mengalami ini, kita kemudian menerima ini. Kita mengalami ini, kita menerima ini. Kita melihat orang seperti ini sakit dan kita kemudian mendoakan pakai dalam nama Yesus, kok tidak sembuh ya? Oh, pakai deklarasi iman. Loh, kok deklarasi iman sembuh? Nah, kita akan bingung di sana. Berarti dan pada akhirnya kita setelah semua cara, semua teori, kita akhirnya ambil kesimpulan, oh, semuanya tersedia, tapi ketepatan kita di dalam memakainya. Bagaimana supaya tepat? Selalu terhubung, selalu dipimpin. Kita tidak boleh mempunyai teori yang baku. Oh, kalau begini harus begini. Oh, tidak. Nah, disinilah tidak mudah untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu, kitab Hosea di sini mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dan belajar tentang Allah yang tidak terbatas, yang penuh dengan misteri. Bagaimana bisa cukup hanya seminggu 1 kali, itu pun 2 jam. Perhatikan, seseorang untuk bisa menyembuhkan orang sakit harus belajar setiap hari, seminggu, 6 hari atau bahkan 5 hari.
Tetapi tidak ada yang belajar hanya 1 jam atau 2 jam. Mereka belajar, kalau zaman saya dari jam 7 sampai jam 1. Sekarang belajar dari jam 7 sampai jam 4 kadang. Jam 4 sore. Itu pun nanti masih les lagi. Dan seterusnya. Dan berapa tahun. Betapa naifnya kita. Kalau kita berpikir seminggu sekali ibadah itu cukup. Dan kita akan mengenal Tuhan. Dan kita akan dipimpin oleh rohnya. Kita akan diperlengkapi dengan kuasa. Dan kita akan hidup dalam kekudusan. Saya mau katakan tidak mungkin. Dan kemudian orang yang sibuk akan mengatakan, yang penting kan hati. Tuhan mengetahui niat hati. Saya tadi katakan pada istri saya, iya. Sudah siang, tadi sebetulnya niatnya mau buat ini. Nah itu. Ternyata tidak cukup punya niat hati. Niat hati mau masak, kalau tidak masak lapar juga. Ya kan? Banyak orang selalu mengandalkan, yang penting niatnya baik. Lu niat kalau tidak dilakukan, percuma. Ya. Sidang jemaat. Ayat 3 ini sangat penting. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan yang terutama, yang pertama adalah para imam, pendeta, gembala, pemimpin itu harus kenal Tuhan sungguh-sungguh. Karena kalau hanya pemimpin itu hanya mengetahui, punya pengetahuan. Ingat, saya sudah katakan, pengetahuan otak mereka hanya bisa diterima oleh otak jemaat yang mendengarkan. Mereka mengelola dengan otak, maka jemaat juga harus mengelola dengan otak. Tetapi pemimpin yang punya pengalaman dengan Tuhan, mendapatkan impartasi kuasa dari Tuhan, maka pemimpin yang punya pengalaman dengan Tuhan ini akan membagikan pengalamannya dengan jemaat, mengimpartasikan kuasanya kepada jemaat, dan jemaat juga akan mengalami seperti yang dialami pemimpinnya. Bagaimana bisa pemimpin itu mau mengajarkan ini loh, kalau mau ketemu Tuhan kita harus begini. Coba tanya, Pak Pendeta, Bapak sudah pernah ketemu Tuhan atau tidak? Kalau belum, maka itu hanya teori. Anda walaupun tahu teori seperti pendetamu, maka engkau tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan seperti pendetamu juga. Oleh karena itu, saya katakan tadi seharusnya para imam tidak usah bekerja, cari Tuhan sungguh-sungguh, karena engkau akan mengimpartasikan apa yang kau dapatkan dari Tuhan. Tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan kadang ada kebingungan. Kita tidak melakukan kesalahan. Biasanya Tuhan berbicara terus, sekarang kok tidak pernah bicara. Kadang kita bingung di sana. Kadang kita harus selidiki, dosa apa ya? Kok hadirat Tuhan tidak aku rasakan? Ternyata kemudian Tuhan sikapkan, anakku, aku tidak mau engkau hanya mengandalkan perasaanmu. Mulailah berjalan sebagai orang dewasa, bahwa engkau harus berjalan dengan iman. Engkau merasakan atau tidak merasakan, aku Tuhan Allahmu menyertaimu. Sudah jemaah, banyak hal yang Tuhan akan ajarkan dan terus Tuhan akan ajarkan. Oleh karena itu, di sini dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, dalam sakitmu engkau mengenal Tuhan sebagai penyembuh, maka engkau akan sembuh dari sakitmu. Ketika engkau mengenal Tuhan sebagai Allah yang Maha Kudus, maka segala kekotoran, kenajisanmu, kebiasaanmu untuk berbuat dosa, itu akan sirna dengan sendirinya.
Itulah pewahyuan pengenalan akan Tuhan. Berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allahmu. Ketika engkau dalam kekurangan dan engkau berusaha mencari Tuhan, dan engkau bertemu dan mengenal Tuhan sebagai El Shaddai, Tuhan sebagai Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang lebih cukup dan lebih dari cukup, maka engkau akan hidup dalam kelimpahan. Dan saya mau katakan, itu tidak cukup hanya kita mengetahui teorinya, bahwa Tuhan yang lebih dari cukup itu begini-begini. Kalau kita melakukan ini, maka kita pasti diberkati. Tidak. Semuanya kata mengenal berarti engkau harus sampai dalam taraf bertatap muka atau mendengar suaranya, dan engkau juga memperdengarkan suaramu kepada Tuhan. Itu baru mengenal. Kembali kepada kehidupan jemaat bahkan pendeta. Ketika kita tidak mengenal Tuhan, atau kita perhatikan pendeta dan jemaat, banyakkah dari pendeta dan jemaat yang sudah mengenal Tuhan secara pribadi? Oh, tidak banyak. Tidak banyak. Ya. Tidak banyak. Kata mengenal, untung di sini tidak hanya dikatakan mengetahui. Mengetahui tentang Tuhan. Sekarang dengan adanya medsos, banyak orang usil, bahkan pendeta usil. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sekarang pendeta-pendeta terkenal heboh dengan saling membenarkan, saling nyerang. Satu Allah Tritunggal, satu only Jesus. Wah, saling mentah. Padahal ya benar, GPPS ini kalau doktrin dari atas kita bingung. Kita ini masuk yang Allah Tritunggal atau yang only Jesus. Karena kalau membaptis, kalau memberikan doa berkat, kalau kita mendoakan berkat atau baptisan, pernikahan, itu selalu dikatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu masuk Tritunggal atau only Jesus itu? Ayo, bingung. Tetapi istri dari seorang hamba Tuhan mengulas, mengatakan begini, saya dari GPPS, dari Pentakosta, mulai dulu yang saya tahu sampai sekarang, Pentakosta itu hanyalah bagaimana hidup itu selalu diubahkan, menjaga kekudusan dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Selesai. Tidak pernah bingung karena Allah Trinitas atau only Jesus, Anda pikirkan terus, ngambil spesialis tulang aja itu butuh berapa tahun? Ya. Kita mau mengenal Allah yang tanpa batas, sedangkan untuk tulang atau jantung yang hanya segini aja, tidak selesai-selesai. Bahkan spesialis jantungnya pun, apakah sempurna mengetahui tentang jantung? Tidak sempurna kok. Hanya yang kecil, apalagi Tuhan. Jadi cukup percaya kepada Yesus. Percaya pada Bapa, Anda mau olah bagaimanapun sudahlah. Pokok itulah iman Kristen. Ngeri. Semakin diolah Anda akan pusing sendiri soal Trinitas ini, Tritunggal ini. Dan kemudian Anda akan tidak punya semangat lagi. Oleh karena itu, ayo alami impartasi dari hamba Tuhan yang punya pengalaman dengan Tuhan. Jangan hanya fokus pada pengetahuannya, walaupun pengetahuan harus kita miliki, tetapi jangan fokus di sana,
engkau harus fokus untuk mendapatkan impartasi. Yesus, satu Yesus menjadi 12 Yesus, yaitu melalui 12 murid. 12 murid di mana Yesus itu dimanifestasikan, diimpartasikan, mereka menjadi 70 murid dan kemudian menjadi 3.000 dan menjadi berapa miliar sekarang. Itu bukan soal pengetahuan. Seseorang disebut Kristen bukan karena mengetahui tentang Yesus. Seseorang disebut Kristen karena tingkah lakunya, perkataannya sama seperti Kristus. Makanya disebut Kristen. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka awalnya kita hidup kegelapan, sekarang kita hidup di dalam terang. Mengetahui permasalahan kita. Kenapa aku ngalami seperti ini? Kalau kita kebingungan, kemudian kita mulai merasa bosan, merasa kering. Pada waktu engkau mengenal Tuhan, engkau akan mengalami kelegaan, dikatakan. Engkau akan mengalami seperti disiram oleh hujan pada akhir musim. Itu berbicara berarti tanah yang kering, tanah yang tandus. Itu seperti itu kalau kita tidak mengenal Tuhan. Siapa yang gampang marah? Orang kalau sudah gampang marah itu percayalah pada saya, dia belum mengenal Tuhan. Pak, memang dasarnya iya, memang dasarnya seperti itu. Tetapi ketika dia terus bertemu dengan Tuhan, secara otomatis Tuhan yang lembut akan mengganti kemarahan orang ini. Saya ingat kata-kata dari Tante Sin almarhum. Kalau lihat saya, dia godain saya hanya senyum. Dan dia katakan begini, hamba Tuhan ya beda Yusa. Dulu sampai pipinya kembung. Tidak pernah ketawa merengut terus. Sekarang mau diapakan ketawa. Jadi itu perubahan yang bukan dibuat-buat. Berubah gitu loh. Kita tidak tahu, bahkan kita tidak tahu kapan berubahnya, tidak tahu. Semakin kita bertemu dengan Tuhan, semua kelemahan-kelemahan kita akan berubah dengan sendirinya. Oleh karena itu, fokus dari gereja, fokus dari pemimpin gereja, bukan membawa jemaat supaya tergantung pada pemimpin, tetapi membawa jemaat supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana pendeta akan membawa jemaat mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau pendetanya sendiri tidak pernah berjumpa dengan Tuhan? Itu loh. Ayat yang keempat. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Lu bahasanya ini ya, kalau bahasa kita sehari-hari, Tuhan pun sampai bohwat sama jemaatnya. Ya. Diberkati jemaat. Oh berarti walaupun berbuat dosa tetap diberkati. Itu jangan orang Madura, solak tak ngerti. Ya kan? Orang Madura kan bilang, solak. Oh ya berubah. Merasa tidak pantas. Oh iya aku tidak pantas, tapi Tuhan baik, sudahlah. Malu sendiri makanya berubah. Tuhan sampai katakan, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Sudah bertahun-tahun aku sudah menyatakan diri, aku sudah mengajar, aku sudah melakukan ini itu.
Kenapa engkau tak tertarik kepadaku? Kenapa engkau tidak berusaha sungguh-sungguh lebih mengenalku? Bahkan saya percaya Tuhan pun lebih bingung dengan zaman kita sekarang. Jemaat Tuhan diberi berkat tetap santai, tidak ngejar Tuhan. Dikasih kesusahan tetap juga tidak ngejar Tuhan. Iya kan? Terus Tuhan mau pakai cara apa? Sudahlah, hancurkan aja bumi dan segala isinya. Iya kan? Beres sudah. Kadang orang itu ya sudah tahu salah, ngalami ini tidak selesai-selesai, kok tidak berubah. Kadang orang itu ya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kok tidak berubah. Karena Alkitab katakan bagi orang suci semuanya itu suci. Bagi orang najis semuanya najis. Artinya apa? Bahwa dalam segala keadaan sebenarnya kita harus bisa memetik pelajarannya. Itu loh. Kalau kita mau berpikir, memetik pelajaran, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bisa bayangkan ketika kita melakukan kesalahan dan Tuhan memberkati kita, kita akan semakin berbuat salah. Kita sungguh harus berusaha mengenal Tuhan. Tuhan katakan begini, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Embun, kabut, agak siang sedikit, itu semua hilang. Kita berpikir karena kita berdoa setiap pagi, kemudian kita berpikir, oh aku mengasihi Tuhan. Ini sama. Setiap pagi, tidak cukup kita itu setiap pagi berdoa, baca Alkitab, ya, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kata Tuhan, iya kamu mengasihi, tetapi kasih setiamu seperti kabut pagi. Hanya ketika bersekutu dengan aku di pagi hari, engkau mengasihi aku, engkau kelihatan mengasihi aku. Setelah doa selesai pagi hari, menjalankan aktivitasnya sampai malam hari sama sekali tidak ingat Tuhan. Itu loh. Kan banyak kan orang Kristen yang seperti itu. Apalagi yang tidak pernah pagi harinya menyatakan kasih setianya ya. Apalagi yang tidak pernah. Orang ini yang sudah menyatakan setiap pagi kasih setia kepada Tuhan. Doa 1 jam, baca Alkitab 1 jam. Kata Tuhan, tidak cukup anakku. Terus tunjukkan kasih-Mu bukan hanya melalui doa, bukan hanya melalui pembacaan Alkitab, tetapi melalui caramu bekerja, caramu menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tunjukkan dan ingat terus bahwa engkau mengasihi aku, buktikan itu sepanjang hari. Terus terhubung dengan Tuhan bukan hanya di waktu pagi. Lebih parah lagi, bukan hanya di hari Minggu. Jadi, bagaimana kasih kita? Tuhan katakan kepada umat Allah, kepada Yehuda, kepada Efraim, kasih setiamu seperti kabut pagi. Engkau punya keintiman seperti embun di pagi hari, intim dengan aku. Engkau menyatakan kau mengasihi aku. Aku senang. Tetapi ketika selesai pagi hari dan engkau mulai menjalani aktivitas, jam 7 mulai hilang kasihnya. Jam 8 sirna sama sekali. Malam kecapean, pagi berusaha untuk mengasihi Tuhan. Oleh karena itu kemudian banyak orang Kristen yang stres. Kenapa? Karena di pagi hari merasakan hadirat Tuhan, hubungan yang intim. Sepanjang hari hadirat Tuhan hilang dari kita.
sampai malam kita kelelahan, pagi berusaha lagi. Berarti kan orang yang tidak stabil itu akan gampang stres. Bisa bayangkan Anda jadi orang tanggal 1 sampai tanggal 10 punya uang yang cukup. Senang. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 25 itu sudah hidup dalam kekurangan. Tanggal 26 sampai 30 itu sudah sekarat. Terus waktu berputar seperti itu terus, Anda akan stres. Butuh kestabilan. Terus terhubung dengan sumber hidup itu. Terus terhubung. Terus terhubung. Tanya ke Tuhan. Atur bagaimana pengaturan uang supaya bisa cukup untuk 1 bulan. Ketika engkau stabil 1 bulan cukup terus, engkau akan jadi orang yang tenang. Tetapi kalau tanggal 1 sampai tanggal 10, wah senang. Tanggal 11 sampai tanggal 25 sudah hati-hati, dak-dikduk ya. Dan kemudian tanggal 26 sampai tanggal 31 sekarat. Percayalah pada saya, bahkan kerohanianmu tidak akan mengalami kemajuan dengan emosi jiwa yang tidak stabil seperti itu. Ya. Seringkali kesalahan pendeta ketika orang datang, Pak doakan supaya saya diberkati, saya ini selalu kekurangan usaha, saya begini, saya ingin supaya semakin sukses, dan langsung didoakan. Pertanyaannya, sungguh-sungguhkah Tuhan hanya memberikan berkat yang tidak cukup atau hanya masalah pengelolaan? Ya, hanya masalah pengelolaan. Kadang kita lihat aja ya sekarang, lucu loh. Sepeda motor masih nyicil, tapi pakai iPhone yang terbaru. Loh ini kan sudah tidak masuk akal kan? Rumah ngontrak, sepeda motor nyicil, punya iPhone yang paling bagus. Tujuannya apa? Kopi ada meja itu kan gagah. Di meja gagah, keluar dari meja bingung. Kebanyakan kan seperti itu. Artinya orang seperti ini masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan tumpang tangan, dengan nubuatan, dengan urapan. Ini bisa diselesaikan dengan hikmat Allah. Bagaimana mengatur keuangannya. Bagaimana menyalipkan daging. Gitu loh. Orang marah terus. Kenapa kamu marah terus? Ini loh istri saya, ini loh suami saya. Bikin mangkel terus. Sudah ditegur, sudah tetap aja bikin mangkel. Oh kalau sudah ditegur tetap bikin mangkel, berarti Tuhan ingin kita yang berubah. Masa dites gitu terus tetap aja responnya marah terus? Jangan. Loh, kok saya marah terus? Percuma. Toh saya marah, istri saya tetap tidak berubah. Cuma suami saya tidak berubah. Sudah, doa serahkan ke Tuhan dan kita sendiri yang Tuhan, tolong Tuhan. Sambil lus dadanya. Jangan angkat tangan terus kalau sudah seperti itu. Tuhan tolong, Tuhan lembutkan hatiku, jangan marah. Iya kan? Jadi jangan selalu tongking terus setan di istrinya. Kalau sudah berbulan-bulan bahkan setahun 2 tahun tidak berubah, berarti Tuhan mau kita ini loh yang berubah, yang sabar. Jangan sedikit-sedikit tengking. Ya. Jadi mengertilah ini loh jalan-jalan Tuhan. Nah, yang seperti ini loh, itu caranya kita mengenal Tuhan. Tidak mudah, oleh karena itu bukan hanya sekedar teori. Sungguh, bukan hanya sekedar teori. Tapi ketika engkau mengalami berjumpa dengan Tuhan, ketika kita dipimpin oleh Tuhan, ketika kita diajar oleh Tuhan, ketika yang dulu gak kepikir sekarang,
Oh sekarang kepikir, oh begini. Nah itu namanya kenal Tuhan. Kemudian sampai dalam taraf begini, sebab itu karena kita tidak stabil dalam mengasihi Tuhan. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Bukankah Tuhan sebenarnya mengirimkan para nabi untuk membangun jemaat? Kalau salah ditegur, bertobat, dan kemudian jemaat akan diberkati oleh pelayanan nabi. Ingat, tujuan nabi bukan untuk meremukkan. Tetapi ketika umat Tuhan tidak mau bertobat, tidak menyadari kesalahannya, tidak mau berbalik kepada Tuhan, ketika nabi itu bernubuat, ketika nabi itu membangun, ketika nabi itu memperlengkapi, maka pelayanan nabi itu justru akan meremukkan mereka, menghancurkan umat Tuhan ini. Tetapi meremukkan yang dilakukan nabi-nabi itu bukan tujuan awal. Tujuannya nabi adalah membangun umat Tuhan. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Bukankah perkataan Tuhan, firman Tuhan itu adalah kehidupan? Tetapi ketika jemaat Tuhan tidak bisa diajar, ketika jemaat Tuhan itu tetap mengeraskan hati, maka perkataan yang menghidupkan itu justru akan membawa kematian. Kenapa engkau mengalami kematian? Padahal perkataan hidup yang disampaikan oleh Tuhan, karena kita memberontak, karena kita tidak mau bertobat, karena kita tidak mau berubah. Karena perkataan yang hidup akan mengajarkan kita, ketika engkau melakukan ini, ketika engkau bertobat, maka engkau akan hidup, engkau akan diberkati. Tetapi ketika engkau tidak mau berubah, tidak mau bertobat, maka nasihat atau perkataan firman Tuhan itu menjadi sia-sia. Ini waktunya kita terus diubahkan, terus diubahkan, terus diubahkan. Dan hukumku keluar seperti terang, dan hukumku keluar seperti terang. Jadi Tuhan sudah menetapkan nabi-nabi, Tuhan sudah menetapkan firman, Tuhan menetapkan hukum-hukum atau ketetapannya. Supaya apa? Supaya jemaat itu mengenal Tuhan, supaya jemaat hidup kudus, supaya jemaat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya 1 jam dalam sehari, tetapi sepanjang hari, seluruh hidup kita mengasihi Tuhan. Itu rencananya. Dan ini yang Tuhan katakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Lihat di sini. Bahwa orang yang memberikan persembahan belum tentu itu bukti bahwa dia itu mengasihi Tuhan. Banyak kasus. Kalau di kota-kota besar, itu banyak orang-orang kaya itu memberikan persembahan kepada pendetanya sehingga pendetanya hidup dalam kelimpahan. Tidak salah. Tetapi yang dipermasalahkan adalah apakah pemberian dari orang-orang kaya itu sungguh-sungguh karena mereka itu memberi, mengasihi Tuhan dan menghormati gembalanya, atau mereka memberi untuk mengatur gembalanya. Oh, ini beda. Dan bahkan kalau diawali dengan mengasihi Tuhan dan menghormati gembalanya, orang ini memberi, itu pun harus hati-hati. Karena seiring dengan waktu, engkau bisa dikecewakan oleh pendetamu, engkau bisa tidak dijawab untuk sementara oleh Tuhan, dan pada waktu itu, apakah kita kecewa? Itulah kekristenan.
mana kita terus belajar, kita akan dipoles, kita dibentuk dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Katanya kalau berbuat baik kepada orang akan terima kebaikan. Tapi mana aku melakukan kebaikan tapi aku kok terima kejahatan. Kok aku difitnah dan sebagainya. Itulah pembentukan dari Tuhan. Orang kalau kita tidak kenal Tuhan dan terhubung terus. Tuhan, kenapa aku ngalami begini Tuhan? Dan Tuhan mulai ajar kita. Oh begitu ya Tuhan. Ya sudah, aku terima Tuhan, aku berkati, aku ampuni orang yang bersalah padaku. Sudah jemaat, kita butuh sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya katakan pada istri saya kemarin, saya senang. Kenapa? Kepekaan saya sudah pulih. Karena beberapa waktu saya walaupun diam kelihatannya diurapi ya di sini. Padahal Tuhan jarang berbicara pada saya. Kemudian kemarin dulu di tempat fitness saya bertemu dengan seseorang lama tidak ketemu. Guyon, kemudian Tuhan singkapkan. Sudahlah, kamu di sini dengarkan saya. Kamu ini kan suka dimarahi sama orang tuamu kan? Kamu sering nangis kan? Sering nangis? Ya Om, kok bisa tahu? Sudahlah, kamu itu sering dikutuk, kamu tidak akan berhasil kalau kamu tidak berubah. Dan hanya setelah itu, enggak Om, saya mau pergi aja lah, saya mau pulang, mau kerja ini. Tetapi lihat orang ini, dia kata, kok bisa tahu? Sudah cuma Tuhan akan mampukan kita semua mengetahui hati orang, mengetahui pengalaman orang di masa yang lalu. Bahkan Tuhan akan membawa kita mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Yang terpenting adalah kita mengenal, marilah kita mengenal dan berusaha mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Bukan berusaha sekedarnya, tetapi berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berarti itu menyediakan waktu, menyediakan tenaga, menyediakan otak. Bukan hanya 1 jam mungkin sehari, bahkan kau harus terhubung terus dengan Tuhan. Siap diajar Tuhan, siap diajar Tuhan. Engkau harus terhubung dengan orang-orang yang diurapi, yang punya pengalaman dengan Tuhan juga. Engkau harus terhubung dengan hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman dengan Tuhan, yang diurapi, bukan hanya sekedar pandai, tetapi yang terhubung dengan Tuhan. Semua yang terhubung dengan Tuhan itu akan terhubung dengan sendirinya di akhir zaman. Perhatikan ini. Semua yang terhubung dengan Tuhan akan terhubung dengan sendirinya satu dengan yang lain di akhir zaman. Oleh karena itu Alkitab selalu katakan Rasul dan Nabi. Kenapa? Karena dua-duanya ini mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan selalu dua ini bisa kerjasama. Kenapa di akhir zaman dikatakan di kitab Wahyu ada 2 saksi. 2 saksi yang sama-sama mempunyai kuasa dan mereka bekerja sama. Karena mereka kedua-duanya itu terhubung dengan surga, maka mereka juga bisa terhubung saling bekerja sama. Seseorang yang hanya punya pengetahuan tidak terhubung dengan surga, tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan orang yang terhubung dengan Tuhan. Ada di medsos, ada seorang hamba Tuhan yang pandai bahas, dan kalau sudah bahas Alkitab, wah luar biasa. Tetapi satu yang langsung saya katakan, saya tidak mau dengarkan lagi. Saya bukan pendeta yang percaya pada mujizat. Wah, Anda bisa lihat di sini anehnya, kontradiksinya, bahwa pengetahuan saja tidak cukup. Orang itu harus terhubung dengan Tuhan. Maka aliran sungai yang didapatkan dari Tuhan memenuhi dirinya, itu juga akan mengalir keluar dari dirinya dan akan memenuhi orang.
Oleh karena itu hati-hati di akhir zaman. Engkau harus terhubung dengan umat Tuhan yang juga diurapi sama seperti engkau. Tidak terbatas dari gereja ini, bisa dari gereja lain. Tetapi ingat, engkau harus terhubung dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang diurapi. Engkau harus terhubung dengan hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman dengan Tuhan, yang terhubung dengan surga juga. Maka gereja di akhir zaman akan menjadi gereja yang sangat kuat. Ingat bahwa Tuhan akan terus menyempurnakan. Bahkan dikatakan gereja di akhir zaman nantinya, wanita itu, perempuan itu yang bermahkotakan matahari dikatakan menggambarkan kemuliaan Allah. Dan dilandasi dengan Yesus karena di bawah dia menginjak bulan. Bulan tidak pernah mencerminkan kemuliaannya sendiri, memancarkan kemuliaannya sendiri. Bulan memancarkan kemuliaan dari matahari. Dan gereja yang sudah seperti ini juga masih akan melahirkan anak yang dikatakan. Ketika anak itu lahir dan mau dibinasakan oleh naga, maka anak itu langsung diangkat. Tuhan sedang mengerami gereja yang merupakan anak, dan gereja yang sempurna ini digambarkan oleh bayi hanya bisa dilahirkan oleh perempuan yang diselimuti kemuliaan Allah sepenuhnya. Bukan hanya sekedar gereja. Gereja yang diselimuti kemuliaan Allah akan memunculkan gereja generasi selanjutnya yang sangat kuat, yang sempurna, yang dalam sekejap akan diangkat oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.